Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri, bagian terakhir tentang rotasi dan dilatasi. Oke, rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan cara memutar pada pusat putaran. Berikut ilustrasinya seperti pada gambar. Jadi perputarannya bisa dalam suatu sudut 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat atau 360 derajat. Jadi ini adalah contohnya. Ketika segitiga siku-siku ABC diputar 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Oke, bagaimana perhitungannya? Kita lihat seperti pada tabel. Ketika rotasi pada titik pusat 0,0 dengan besar sudut theta. Ekspresi matriksnya X aksen Y aksen sama dengan perkalian matriks cos theta min sin theta cos theta dikali XY. Atau bisa kita tuliskan hasilnya X aksen sama dengan X kali cos theta dikurangi Y kali sin theta. Y aksen sama dengan X dikali sin theta ditambah Y kali cos theta. Misalkan besar sudutnya adalah 90 derajat atau sama dengan negatif 270 derajat. 90 derajat artinya sudutnya berputar berlawanan arah dengan jarum jam. 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan negatif 270 derajat artinya negatifnya artinya searah dengan perputaran jarum jam. Jadi ketika sudutnya positif berarti searah berlawanan arah jarum jam. Ketika negatif artinya searah jarum jam. Jadi ketika 90 derajat sama dengan negatif 270 derajat. Bagaimana bentuk matriksnya? X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali XY. Seperti ini. Hasilnya negatif Y, X. Atau bisa kita tulis X aksen sama dengan negatif Y dan Y aksen sama dengan X. Sedangkan kalau 180 derajat sama dengan negatif 180 derajat. Ingat, jika positif berarti berlawanan arah dengan jarum jam, perputaran jarum jam. Sedangkan kalau negatif searah jarum jam. X aksen, Y aksen sama dengan perkalian matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikali dengan XY. Jadi X aksen sama dengan negatif X dan Y aksen sama dengan Y. Jika 270 derajat sama dengan negatif 90 derajat. Bentuk matriksnya X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali XY atau X aksen sama dengan Y dan Y aksen. X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan negatif X. Jadi bentuk matriksnya tadi X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, negatif 1, 0 dikali XY. Jadi X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan negatif X. Bagaimana dengan rotasi 360 derajat? 360 derajat sama dengan 0 derajat. Satu putaran penuh. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan
identitas 1001 dikali XY. Atau X aksennya sama dengan X tetap, Y aksennya sama dengan Y. Jadi tidak ada perubahan. Bagaimana kalau pusatnya A, B bukan 0,0? Jadi bentuk matriksnya bisa dilihat pada tabel. Jika 90 derajat sama dengan negatif 270 derajat sama X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1001 dikali X dikurangi A, Y dikurangi B, di mana A, B adalah titik pusat rotasi. Hasilnya sama dengan negatif Y ditambah B dan X dikurangi A. Atau bisa kita tulis X aksen sama dengan negatif Y ditambah B, Y aksen sama dengan X dikurangi A. Di sini sudah lengkap 180 derajat juga sama dengan negatif 180 derajat, 270 derajat sama dengan negatif 90 derajat, 360 derajat sama dengan 0 derajat. Sudah lengkap semua datanya, tinggal bagaimana cara penggunaannya. Oke. Kita langsung ke latihan soal. Contoh rotasi tentang bayangan titik S 4,6 dirotasi O. O artinya titik pusatnya 0,0, 90 derajat, sudutnya 90 derajat. Jadi bagaimana bentuknya? Kita ingat kalau dalam tabel ini, kalau 90 derajat sama kayak negatif 270 derajat, X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1001 dikali XY, atau sama dengan X aksen sama dengan negatif Y, Y aksen sama dengan X. Oke, X aksen sama dengan negatif Y. Berarti X aksen sama dengan negatif Y-nya tadi kan pada titik adalah 6. Jadi X aksen sama dengan negatif 6. Yang tulisan warna merah. Dan Y aksen sama dengan X. Berarti Y aksen sama dengan 4. Sesuai koordinat yang X. Jadi S aksen atau bayangan dari S aksen negatif 6,4. Ini untuk yang contoh rotasi 0,0. Kita coba lagi. Kalau rotasinya bukan 0,0 pusatnya, titik S 4,6 dengan rotasi pusatnya negatif 1, negatif 2 dan sudut rotasinya 90 derajat. Rotasinya tadi kan pusatnya negatif 1, negatif 2. Anggap saja pusatnya A, B tadi, A-nya negatif 1, B-nya negatif 2. Bagaimana bayangannya? Seperti pada tabel bisa dilihat. Kalau di sini negatif 90 derajat ya. Bukan 90 derajat saja atau 270 derajat. Di sini negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat. Jadi dalam bentuk tabelnya X aksen sama dengan Y dikurangi B dan Y aksen sama dengan negatif X ditambah A. Y dikurangi B. Berarti X aksennya sama dengan Y-nya. Dilihat di soal. S-nya tadi kan 4,6. Berarti Y-nya 6 dikurangi B. B-nya negatif 2. 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 8. Sedangkan Y aksennya negatif X ditambah A.
X-nya 4, kalau negatif X jadi negatif 4 ditambah A, A-nya negatif 1. Negatif 4 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 5. Jadi bayangan dari S adalah 8, negatif 5. Oke, contoh rotasi selanjutnya. Jika diketahui bayangan suatu titik setelah dirotasi pusatnya 0,0 O dengan sudut rotasinya 180 derajat adalah B aksen 4, negatif 2. Tentukan titik asalnya. Kita lihat tabelnya. Kalau diputar 180 derajat, X aksen sama dengan negatif X dan Y aksen sama dengan Y. Di sini X aksen sama dengan negatif X, atau jika kita lakukan perpindahan ruas negatifnya jadi X sama dengan negatif X aksen. Sedangkan Y aksen sama dengan Y tetap nggak perlu diubah karena sama saja Y sama dengan Y aksen. Oke, X sama dengan, karena yang dicari titik asal, jadi kita cari yang X sama dengan negatif X aksen. X aksennya adalah yang bertulisan merah 4, jadi negatif 1 atau negatif 4 sama dengan negatif 4. Dan Y aksen pada soal, Y aksennya adalah negatif 2. Jadi Y sama dengan negatif 2. Jadi titik asalnya adalah negatif 4, negatif 2. Contoh selanjutnya. Bagaimana kalau rotasinya adalah garis? Sama caranya. Tadi kan untuk pusatnya 0,0 dan sudut rotasinya 180 derajat. X aksen sama dengan negatif X, Y aksen sama dengan Y. Kita ubah dulu dalam bentuk X sama dengan X aksen dan Y aksen sama dengan Y atau Y sama dengan Y aksen. Maka garisnya sesuai soal Y sama dengan 2X min 1. Y-nya kita ganti Y aksen. Dan X-nya kita ganti negatif X aksen. Jadinya Y aksen sama dengan 2 dikali negatif X aksen dikurangi 1. Y aksen sama dengan negatif 2X aksen dikurangi 1. Jadi bayangannya adalah Y aksen sama dengan negatif 2X aksen dikurangi 1. Sampai situ untuk rotasinya. Kita lanjutkan ke dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran, diperbesar atau diperkecil, diperpanjang atau diperpendek, bergantung pada skala dilatasinya. Contoh ilustrasinya seperti pada gambar, segitiga yang awalnya kecil diperbesar menjadi segitiga yang lebih besar. Oke. Pada tabel, jika pusatnya 0,0 dan skala dilatasinya adalah M adalah suatu bilangan, maka bentuk bayangannya, ini bentuk matriksnya, bentuk bayangannya X aksen sama dengan MX dan Y aksen sama dengan MY. Jika pusatnya A, B dan skala dilatasinya M atau faktor dilatasinya, bentuk matriksnya bisa dilihat pada tabel, dan hasil bayangannya X aksen sama dengan M dikali X dikurangi A ditambah A, Y aksen sama dengan M dikali X dikali Y dikurangi B ditambah B. Langsung dicoba pada contoh soal. Jika persegi panjang ABCD dengan titik A-nya 1,1, B-nya 5,1, C-nya 5,4, dan D-nya 1,4 didilatasi. Pusatnya 0,0
dan faktor dilatasinya atau skala dilatasinya adalah 2. Tentukan koordinat titik persegi panjang setelah dilatasi dan tentukan luas persegi panjangnya. Jadi A1,1 bayangannya bagaimana? Kita tinggal mengkalikan saja. Karena faktor dilatasinya atau skala dilatasinya adalah 2, jadi 2 dikali 1, 2 dikali 1. Bayangannya 2,2. Untuk yang B, titiknya 5,1, berarti bayangannya 2 dikali 5, 2 dikali 1. Jadi bayangan B aksen adalah 10,2. Begitu juga dengan C, titiknya 5,4, bayangannya 2 kali 5, 2 kali 4. Jadi bayangannya 10,8. Sedangkan D, titiknya 1,4, bayangannya 2 dikali 1, 2 dikali 4. Jadi bayangannya 2,8. Ilustrasi gambarnya seperti ini. A, B, C, D adalah persegi panjang awal sebelum dilatasi. Dan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen adalah bayangan atau persegi panjang yang telah dilatasi dengan skala 2 dan pusatnya 0,0. Bagaimana menentukan luas persegi panjangnya? Luas persegi panjang kan P kali L, panjang kali lebar. Kita lihat panjangnya di sini. A aksen sampai B aksen adalah 8 satuan dan panjang lebarnya B aksen sampai C aksen adalah 6 satuan. Jadi 8 kali 6 hasilnya 48. Jadi luasnya 48 satuan. Bagaimana dengan contoh yang lain? Kalau pusatnya bukan 0,0, 1,-2. Dilatasinya -3. Di sini bisa dilihat kalau titiknya 4,1 dan 5,1. 4,1 berarti A aksennya -3 dikali 4 dikurangi 1 ditambah 1. Sesuai pada tabel sebelumnya. Dan koma untuk Y-nya -3 dikali 4 dikurangi ada sedikit ralat ya. Jadi A aksennya -3 dikali 4 kurangi 1 ditambah 1, koma -3 dikali 1 dikurangi -2 ditambah -2. Hasilnya A aksen -8, -11 sesuai dengan rumus pada tabel. Sedangkan B-nya -3 dikali 5 dikurangi 1 ditambah 1, koma -3 dikali 1 dikurangi -2 ditambah -2. Hasilnya -11, -11. Jadi bayangannya sudah ditemukan. Cara penggunaannya sesuai dengan tabel pada rumus. Sampai di sini untuk pembelajarannya. Untuk rotasi dan dilatasi, soal bisa dikerjakan untuk sebagai latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.